A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Susu Kalajengking. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Oh ya, sebelum masuk ke lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta bantuannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan jangan lupa share channel ini agar channelnya semakin ramai. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Belum hilang rasa girangnya iblis payung, tiba-tiba saja tubuhnya terpental sekitar 3 tombak. Habib melancarkan serangannya untuk membantu Arya. Walau Arya belum kalah, namun pria tua ini tidak mungkin hanya diam saja sambil menonton. Ketika iblis payung masih lengah karena baru diserang oleh Habib, Arya menebas tubuhnya dengan ilalang berwarna kuning. Tubuhnya itu terpental menjadi 2. Sama sekali tidak ada darah karena dia sudah menjadi iblis. Arya cepat mengambil batu berwarna hitam perubahan wujud dari iblis payung. Suara gamelan mendadak terdengar mengering bersama dengan angin. Habib melihat luka Arya yang cukup dalam, sehingga darahnya menetes. "Tutup dengan ini. Darahmu bisa dicium oleh mereka." Habib memberikan sorbannya. "Tidak usah, Bi. Justru dengan darah ini kita bisa memancing Kolopati," tolak Arya. Dan memang benar saja seperti yang Arya ucapkan. Api besar terbang berkobar di atas mereka dan berkeliling ke sana kemari. Arya tahu bahwa ini pastilah Kolopati. Jantungnya cukup berdebar karena ini adalah kali pertamanya harus bertempur dengan iblis berusia ratusan tahun. Ketika api mendarat di tanah, suara ledakan menggema keras. Purnama yang terpisah jauh saja bisa mendengarnya. Dia terperanjat karena mengira adiknya sudah berkelahi. Segera ia berlari menuju asal suara. Namun dia kebingungan karena suara gemanya muncul di mana-mana. "Sial, aku harus berubah sekarang," umpat Purnama. Kaki yang sebelumnya putih mulus itu berubah menjadi ekor berduri sangat tajam. Serigala melolong panjang karena ketakutan melihat Purnama yang sudah berubah menjadi siluman. Iblis yang tadi memperhatikan dari dekat pun langsung menjauh. Mereka takut terkena imbasnya. "Bukan ke sana. Kembalilah pada tempat pertamamu tadi." Kakek tua itu tiba-tiba saja datang. "Jangan mengecohku kau sialan. Arah sana sama sekali tidak ada suaranya," umpat Purnama. "Aku kakekmu Sekar Ulo. Tidak mungkin aku mencelakaimu." Kakek tua itu ternyata adalah ayahnya Juragan Adi. Purnama agak kaget karena ternyata dia malah punya hubungan dengan pria tua ini. Dia pun bergegas ke arah sana. Arya pasti akan kewalahan menghadapi Kolopati sendirian. Sudah pasti Kolopati memang menghindari Purnama. Habib terpental menabrak batu besar itu dan muntah darah. Arya mengibaskan ekornya untuk melindungi Habib yang akan dihabisi oleh Kolopati. Pangeran Kalajengking ini pun mengibaskan ekornya. 2 ekor beda spesies ini pun beradu. Arya yang melanting memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Kekuatan Kolopati memang sangat hebat dan juga kuat. Arya berada 4 level di bawahnya. Kolopati hanya tersurut mundur beberapa langkah. Tidak seperti Arya yang sampai melanting. Darah kental berwarna kehitaman itu keluar dari mulutnya Arya akibat terluka dalam. Apalagi Arya memang sudah sempat terluka ketika datang ke rumah Sari. Bertambah parahlah luka dalam yang sedang ia alami. Sebisa mungkin dia bertahan. Belum sempat Arya berdiri tegap. Punggungnya ditancapi oleh ekor kalajengking yang sangat tajam dan beracun itu. Kolopati tertawa puas melihat Arya yang limpung akibat terkena racunnya. Dia bertekad untuk membunuh Arya dahulu sebelum Purnama datang. "Daging ular akan terasa sangat enak di mulutku. Malang sekali nasibmu wahai siluman ular." Kolopati tertawa mengejek Arya.
Arya memang sudah terjungkal karena tidak bisa lagi bergerak akibat racun ini. Habib berusaha bangkit untuk membaca doa dan menyerang Kolopati yang masih tertawa bangga. Istrimu itu memang sudah ditakdirkan akan menjadi milikku. Untuk apa kau sampai mengantarkan nyawa ke sini demi dia? Ejek Kolopati. Sorban Habib menghantam pinggang Kolopati sehingga iblis itu terpental jauh. Sorban Habib menghantam pinggang Kolopati sehingga iblis itu terpental jauh sampai menggerung kepanasan. Kesempatan ini Habib gunakan untuk meminumi Arya ramuan yang sudah ia bawa. Walau tidak bisa menyembuhkan 100%, namun setidaknya bisa menghambat racun itu mencapai jantung. Purnama bisa tantrum bila Arya sampai celaka. Entah apa yang akan dilakukan nanti. Bersandarlah di sini dulu. Abi akan mengulur waktu sampai Purnama datang, ujar Habib menyandarkan tubuh Arya. Kolopati sudah bangkit lagi dengan kemarahan yang sangat besar. Tidak terima bahwa pria tua ini bisa menyakitinya. Dia bergegas menyerang dengan kemarahan yang amat besar. Habib sebisa mungkin melindungi Arya yang belum pulih. Habib sudah terlentang tak berdaya menghadapi amukannya Kolopati. Dan iblis ini sangat berambisi ingin membunuh Arya. Obsesinya sangat kuat. Entah karena dalam tubuhnya Arya ada darah iblis, atau karena Arya adalah mantan suami dari Sari. Yang pasti Kolopati sangat ingin menghabisi Arya. Karena pengaruh racun agak memudar dalam tubuhnya, Arya bertekad akan melawan Kolopati sampai titik darah penghabisan. Dia sengaja berpura-pura pingsan ketika Kolopati datang mendekat. Tawanya begitu puas karena bisa melumpuhkan dua orang ini. Kini aku tinggal menghadapi kakakmu saja. Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Jadi kau tak usah mencemaskan dia. Sekar Ulu terlalu cantik untuk kubunuh, seringai Kolopati. Kepingan perak yang sangat tajam menyerang Kolopati. Namun iblis ini berhasil menghindarinya dengan tangkas. Penyerangan masih belum terlihat wujudnya. Dia menggenggam marah karena ada orang lain yang berani menentang dirinya. Ratu Kegelapan tidak mungkin ikut campur dalam masalahnya. Dan bila ikut campur pun pastinya akan membela dia. Karena Ratu Kegelapan adalah ibu Kolopati. Yang menjadi tuduhan hanyalah Habib saja. Sia-sia Habib berpura-pura pingsan. Karena iblis ini sangat jeli. Habib merapalkan doa meminta bantuan dari Allah. Telinga Habib berdengung dan rasanya sangat sakit karena berbenturan dengan perlawanan Kolopati. Di mana kau Purnama? Adikmu dalam bahaya sekarang. Habib sangat mengharapkan kedatangan sang menantu. Meski terhuyung-huyung untuk berdiri dengan ekornya, Arya masih bisa menyerang Kolopati yang terus merangkak maju ingin menyakiti Habib yang sedang membaca doa. Sebagai gantinya dia kembali terpental akibat ekornya menghantam pinggang Kalajengking. Pangeran Kalajengking kian murka setelah tahu Arya masih punya tenaga. Sepertinya kau memang harus mati, Joko Ulo, geram Kolopati. Arya tidak bisa menyerah begitu saja walau tahu dia pasti akan kalah bila adu bentrok. Habib bisa saja celaka bila dia tidak menyerang Kolopati. Sebisa mungkin dia menahan Pangeran Kalajengking ini dengan tubuh yang bersimbah darah akibat 2 tusukan tadi. Para iblis gadis yang masih cantik justru terpesona melihat Arya yang begitu seksi menurut mereka. Tubuh yang kekar berotot dan gelang di tangannya separuh juga menambah kesan seksi. Atau memang karena Arya yang tampan sehingga apapun yang terjadi dia tetap terlihat tampan. Seharusnya ularlah yang membelit mangsanya. Namun di sini justru ular yang dibelit Kalajengking. Arya mencengkram erat tubuh Kalajengking yang berwarna sangat hitam itu. Seluruh tulangnya seakan remuk karena belitannya sangat kuat. Selarik cahaya jingga menyambar tubuh Kolopati membuatnya terjungkal. Dan mau tak mau melepaskan Arya. Dia terguling-guling kesakitan akibat tangannya hilang satu. Jahanam edan, umpat Kolopati histeris seketika. Lawanmu itu aku. Kenapa kau malah menghindariku? Apa kau takut?
Purnama datang dengan gayanya yang seperti biasa. Ya, Kolopati memang takut bila mereka bertiga bersatu untuk melawannya. Bersatu untuk melawannya. Menghadapi Purnama saja dia bisa kalang kabut tak karuan. Apalagi mereka bertiga menyerang secara langsung. Sudah dipastikan bahwa dirinya akan binasa. Ternyata kau masih mau menolong wanita itu. Untuk apa kau menolongnya, Sekar Ulo? Apa hasil yang kau dapat bila menyelamatkan Sari? Kau sama sekali tidak akan mendapatkan apapun. Kolopati menghasut Purnama. Bukan urusanmu, anak haram, sergah Purnama. Atau kau takut dengan kutukan yang telah ayahmu lakukan? Kolopati tertawa sinis. Merah padam Purnama karena sang musuh malah mengungkit masalah itu. Dia kembali menyerang Kolopati yang sekarang hanya tinggal punya satu tangan. Dua kekuatan yang sama-sama hebatnya beradu dengan sangat cepat. Purnama hanya menggunakan setengah saja dari tenaga dalamnya. Karena dia ingin mengetes seberapa kuat sebenarnya makhluk ini. Dan ternyata getaran yang Purnama rasakan sangatlah dahsyat. Meski kau menolong 1000 orang, kutukan itu akrab tetap menimpa anakmu, ejek Kolopati. Tutup mulutmu, haram jadah. Purnama mengincar kepala Kolopati langsung. Purnama tersenyum setelah menyentuh tubuh Kolopati. Pangeran Kalajengking ini awalnya bingung dengan ucapan Purnama. Namun ia baru sadar ketika tubuh bagian bawahnya membeku. Ekor yang sebagai senjata tidak bisa bergerak lagi. Purnama juga menguasai ilmu es yang jarang orang miliki. Jangan bermain denganku, Kolopati. Kau pasti akan musnah, ejek Purnama. Iblis ini menggeram dengan matanya yang sudah merah. Purnama menekan kuat kepalanya sehingga buyar berantakan. Ekornya perlahan menghilang karena iblis ini sudah musnah. Bersamaan dengan kokok ayam yang mulai terdengar, Purnama dengan cepat membeli tubuh adik dan juga mertuanya meninggalkan kawasan alam gaib. Mereka harus cepat pergi dan tangan Purnama masih sempat mengambil sebuah batu kecil berwarna putih wujud dari Kolopati tadi. Setelah istirahat sebentar untuk memulihkan tenaga, Purnama dan Habib serta Arya menuju rumahnya Sari untuk melihat keadaan wanita itu. Apakah benar sudah sembuh dan susuknya sudah hilang? Arya dan Habib berjalan di belakangnya Purnama. Padahal wanita ini sangat kesal bila mengingat sikapnya Bu Mima yang sangat kurang ajar. Namun dia ingin menjadi orang baik seperti ibunya. Ucapan Arya kala itu membuatnya bertekad untuk menjadi orang baik. Meski ada sedikit rutukan tentunya. Kenapa sepi sekali? Apa mereka belum bangun? Sialan. Aku mati-matian untuk menolong dan mereka malah tidur nyenyak. Rutuk Purnama mendorong pintu rumah. Ternyata pintu tidak terkunci. Purnama pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Mencari keberadaannya Sari yang tentunya berada di dalam kamar. Yang membuat aneh adalah kesunyian ini. Kemana mereka perginya? Kenapa ini terasa janggal? Purnama menoleh kepada adik dan mertuanya. Baru sekarang Purnama menyadari bahwa Arya dan juga Habib sama sekali tidak mau bicara. Bahkan mereka juga sama sekali tidak punya bayangan ketika berdiri. Apa ini ya Allah? Kenapa mereka sama sekali tidak punya bayangan? Purnama tersurut mundur. Seketika ia tersadar bahwa ini pasti ulah Kolopati. Iblis itu belum musnah dan malah berhasil memperdaya dirinya dengan tipu muslihat yang sangat handal. Suasana rumah Sari juga perlahan berubah. Bangunan ini berubah menjadi penuh lukisan dan obor yang hidup menerangi kawasan tersebut. Zen dan Sidan serta yang lain mendadak keheranan karena tiba-tiba saja matahari timbul di pertengahan langit dan warnanya sangat merah. Bukan oranye seperti biasanya. Sangat merah hingga hampir kehitaman. Jangan keluar. Di dalam rumah saja. Itu bukan matahari. Pekik Fatma ketika Fikri akan keluar rumah. Dari mana kamu tahu?
Fikri menatap Fatma tajam. Kalau itu memang matahari, pasti Mbak Purnama dan yang lainnya akan pulang. Dan aneh juga kalau tiba-tiba saja matahari sudah setinggi itu, jelas Fatma. Zidan mengamati matahari yang semakin lama memang semakin habis. Bukan menghilang, namun memudar seperti gerhana. Sebagian cahayanya mulai hilang termakan malam. Selagi mereka sedang mengamati matahari tersebut, sebuah tangan besar tiba-tiba saja menarik Zidan keluar dari pintu. Dan tubuh pria ini terkena cahaya matahari yang sangat aneh itu. Ya Allah, panasnya. Abang, tolong aku, pekik Zidan. Untungnya Zain dan Fikri cepat menarik adiknya yang terjatuh itu. Separuh tangan Zidan bagaikan tersiram minyak panas yang membuatnya jadi menggelembung. Bukan hanya tangan saja, melainkan separuh tubuh. Zain cepat mengambil kunyit tunggal dan mengusapnya pada tubuh Zidan. Kenapa tidak mempan? Bagaimana ini, Bang? Panik Zain menatap Fikri. Mana air yang Abi berikan tadi? Coba pakai air itu dulu. Fikri juga panik sekarang. Sedangkan Zidan masih terus kesakitan sambil menyebut nama Tuhannya. Rasanya sangat sakit dan panas. Bagaikan terbakar dalam api yang menyala-nyala. Terpaksa Zain membuka baju adiknya agar luka itu bisa dibilas dengan air. Ya Allah, ya Allah. Zidan menggeram karena lukanya semakin sakit terkena air Yasin. Asap mengepul dari luka itu bagaikan daging yang sedang dipanggang. Fatma tidak berani untuk melihatnya. Dan lagi dia tidak mau melihat tubuh pria yang bukan mahramnya. Takut bila nanti Purnama salah paham lagi dan dia ngeri bila sampai dibanting. Sungguh dahsyat kekuatan iblis itu. Bahkan dia bisa membuat matahari palsu untuk menyakiti orang, cetus Fikri. Lalu bagaimana dengan orang lain, Bang? Apa mereka juga terkecoh dan keluar dari rumah? Zidan tiba-tiba saja teringat warga lain. Zain dan Fikri sontak saling pandang karena baru kepikiran hal itu. Mereka pun melongo keluar untuk melihat. Memang banyak orang yang menjerit karena terluka oleh matahari buatan Kolopati. Tentu saja suasana desa menjadi kacau. Bagaimana ini? Kita tidak bisa membiarkan mereka terluka, cemas Zain. Kenapa mereka tidak bisa melihat yang lain sih? Sudah tahu yang terluka pun masih saja memaksa keluar, rutuk Fikri. Rinjani, jangan sampai dia terluka, pekik Zain panik teringat istrinya. Tidak akan, mereka akan tertidur karena sirap yang kulakukan, jawab Fikri. Untungnya Fikri sudah menyiapkan segala kemungkinan. Kini hanya tinggal memberitahu para warga yang menjerit-jerit karena terkena matahari ini. Lakukan saja sirapmu, Bang, usul Zain. Bila aku lakukan, kalian semua termasuk kau akan tertidur. Aku tidak akan sanggup menjaga Zahra sendirian, Zain, jawab Fikri. Buntu seketika otak tiga beradik ini karena tidak menemukan jalan keluar. Terlebih lagi ketika seorang warga telah jatuh menggelepar kesakitan dan gosong seketika karena terkena cahaya jahat. Bila Purnama dan yang lain kalah, maka selamanya matahari ini akan menyinari desa kita, lirih Fikri. Apa yang abang katakan? Mereka tidak mungkin kalah, serga Zain tidak ingin cemas. Padahal di dalam hatinya juga ketakutan bila orang bertiga itu gagal melumpuhkan Kolopati. Desa mereka akan menjadi desa terkutuk yang merenggut banyak nyawa tak bersalah. Sedang mereka memikirkan apa yang harus dilakukan. Dari kejauhan tampak dua orang melesat menuju rumah mereka. Zain dan Fikri sudah bersiap bila yang datang ini adalah iblis. Namun ternyata dugaan mereka salah. Apa benar kalau Sekar Ulo dan Joko Ulo pergi ke alam gaib? Tanya Gusti Amangkurat. Maksud sampean itu siapa? Fikri tidak mengerti. Maaf,
Maksud ayahku adalah Purnama dan Arya. Cakra membuka suara. Benar. Dari mana kalian tahu bahwa mereka ke sana? Zen kebingungan. Gusti Amangkurat tampak sangat marah mendengar jawaban Zen. Fikri juga mendelik karena adiknya malah mengakui bahwa Purnama pergi ke alam gaib. Susul mereka sekarang, Cakra, bentak Gusti Amangkurat. Baik ayah. Cakra melesat pergi lagi dengan gerakannya yang sangat cepat. Kedua pria ini tidak mengetahui bahwa Gusti Amangkurat dan Purnama memiliki hubungan darah. Mereka jadi heran karena tiba-tiba saja kedatangan orang lain. Bahkan tanpa bicara lagi pria tua itu segera pergi. Yang anehnya sama sekali tidak terkena oleh cahaya matahari jahat itu. Fikri pun juga heran karena tetangga barunya ini tidak terkena sirap yang ia sebarkan. Yang kemungkinan orang itu punya ilmu lebih tinggi. Ini gawat. Keadaannya bisa rumit bila mereka ikut campur juga. Panik Zidan sambil menahan rasa sakitnya. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa dia memanggil Purnama dengan sebutan Sekar Ulo? Heran Fikri. Purnama kan memang siluman ular. Yang anehnya kenapa dia tahu kalau Purnama adalah siluman ular? Sedangkan warga sini saja tidak ada yang tahu. Heran Fikri. Pikiran mereka gundah karena Gusti Amangkurat malah tahu tentang Purnama yang memang siluman adanya. Entah dari mana mereka bisa tahu dan sekarang malah ikut campur masalah ini. Kalau aku tidak salah dengar, sepertinya dia dan Purnama masih ada ikatan saudara, ucap Zidan akhirnya. Saudara? Berarti mereka sudah lama bergaul dengannya. Kok bisa mereka tahu asal-usul Purnama? Ujar Fikri. Rasanya sangat berat Zidan untuk menjelaskan hubungan Purnama dan Gusti Amangkurat. Karena saat itu dia tidak mendengarkannya dengan detail. Bingung juga mau bercerita bagaimana. Karena Purnama pun tidak pernah membahasnya lagi. Firasat mereka sudah tidak enak karena takut bila 3 orang yang masuk ke alam gaib itu sampai terluka. Zidan yang stay di sini saja sekarang harus menderita luka bakar yang sangat parah. Air yang Habib tinggalkan sama sekali tidak berfungsi. Mereka hanya bisa berdoa sambil menunggu kepulangannya Purnama dan yang lain. Semoga saja bisa selamat dan tidak terluka walau sedikit pun. Bagaimana ini Nilam? Kok keadaannya rumit begini sih? Panik Maharani. Kita juga tidak bisa mau menyusul ke sana untuk melihat Purnama, Ran. Sedangkan sekarang saja harus sembunyi agar tidak kena matahari, saut Nilam. Kedua kunti ini terjebak di bawah pohon ubi yang rimbun. Mereka tidak bisa mau masuk rumah untuk berlindung karena tubuh mereka bisa terbakar habis oleh matahari sialan ini. Tabuhan kendang Jawa dan juga lagu yang mengalun merdu ke dalam telinga. Purnama begitu syok karena berhasil diperdaya oleh Kolopati. Iblis itu punya 1001 macam cara untuk mengalahkan lawannya. Dan yang paling parah adalah ajian ilusinya. Purnama sampai terkena jebakan juga dan percaya bahwa sudah bisa mengalahkan Pangeran Kalajengking. Namun itu hanya ilusi dan kini ia malah berada dalam bangunan berbentuk kerajaan. Arya dan mertuanya juga tak kelihatan batang hidungnya. Mau tak mau Purnama pun melesat masuk berjalan menggunakan ekornya. Begitu banyak prajurit yang berjaga membawa tombak dan pedang. Siluman ular ini menduga bahwa tempat ini adalah kerajaannya Kolopati. Erangan melengking masuk ke dalam kendang telinga Purnama. Suaranya tidak asing baginya. Dia bergegas menuju tempat suara berasal. Betapa kagetnya dia karena melihat sang adik yang sedang dirantai kedua tangannya. Kedua tangan Arya dirantai pada tiang besi. Dan di bawahnya ada api yang berkobar-kobar siap membakar. Tubuh Arya sudah penuh dengan luka dan darah akibat cambukan yang terus menderanya. Ketika Purnama bersiap melesat ke sana, lantai yang semula datar itu tiba-tiba runtuh ke bawah dan Purnama berada di dalamnya. Semua dinding penuh dengan gambar Kalajengking. Sialan kau Kolopati, tunjukkan dirimu, bentak Purnama.
Kau mencariku sekarang, tapi kau tadi yang memusnahkan aku. Gema tawa suara Kolopati terdengar. Ya, pertarungan pertama tadi memang membuat Kolopati terluka cukup parah. Oleh sebab itu dia menggunakan ajian ilusi untuk membuat Purnama kebingungan dan bisa membawa Arya dan Habib. Bayangan hitam besar mendatangi lubang tempat Purnama terjebak. Baru sekarang ia sadari bahwa Kolopati sangatlah tinggi. Postur tubuhnya besar dan tingginya hampir mencapai 2 meter. Ekor Purnama berusaha menghancurkan dinding ini. Berulang kali dia ingin naik ke atas, namun usahanya sangatlah sia-sia. Purnama pasti terjatuh ke bawah lagi dan dia disambut oleh tawa Kolopati. Lawan aku! Lepaskan adik dan mertuaku! Bentak Purnama sangat marah karena Kolopati tidak berani melawannya dan malah menyakiti Arya dan Habib. Akan lebih bagus bila kau melawanku di atas ranjang saja. Untuk apa kau menikahi manusia hina itu? Sedangkan bangsa kita banyak yang lebih segalanya, ucap Kolopati. Pasti mulutmu akan kurobek. Jahanam, tunggu saja kau. Purnama sangat marah dan melancarkan serangannya dari bawah. Tapi serangan itu sia-sia saja karena Kolopati dengan mudah menghindarinya. Bingung dan juga marah yang kini Purnama rasakan. Dia sudah sangat tidak tahan mendengarkan cerita adiknya yang sedang kesakitan. Apalagi sekarang Pangeran Kalajengking malah mengangkat tubuh Habib di atas sana. Lepaskan dia! Apa yang akan kau lakukan, Kolopati? Purnama baru sekarang merasakan ketakutan. Tawa Kolopati disambut terangan Habib yang perutnya ditembus dengan tangan Pangeran Kalajengking. Kuku tajam itu dengan mudah menusuk ke dalam dan mengambil makanan kesukaan Purnama zaman dahulu. Abi! Purnama menjerit keras melihat mertuanya menggelepar kesakitan. Darah juga mulai memercik membasahi lantai. Habib mengucapkan nama Tuhannya ketika ajal sudah di depan mata. Sedikit pun dia tidak menyesal karena sudah membantu sesamanya. Kolopati melemparkan hati milik Habib ke hadapan Purnama. Bukan hanya hati saja, melainkan jantungnya juga. Tubuh Habib pun dilemparkan ke bawah di hadapan Purnama. Siluman ular ini menggerung karena merasa bersalah akibat tidak bisa melindungi mertuanya. Makanlah hati itu, wahai calon istriku. Aku tahu kau sangat menyukainya, ucap Kolopati. Api menyambar keluar dari tangan Purnama. Bila saja terlambat sedikit, tubuh Kolopati akan habis terbakar. Di tengah rasa putus asanya, Purnama menangis memanggil nama sang ibu yang sudah tiada. Dia merasa gagal karena tidak bisa melindungi orang lain. Bantu aku, Bu. Kumohon bantulah aku. Purnama mengusap air matanya. Di atas sana Arya sudah hampir sekarat karena cambuk itu tak pernah berhenti mendarat di punggungnya. Ditambah sekarang begitu banyak kalajengking yang entah datang dari mana dan langsung menggerubungi tubuh Habib. Entah datang dari mana dan langsung menggerubungi tubuh Habib. Purnama dilema ketika mau membakar kalajengking itu. Bila dia membakarnya, maka tubuh Habib pasti akan terbakar juga. Dihalau pun dia tak akan mau pergi. Temukan jasadnya, nak. Cabut besi emas yang tertanam dalam tubuhnya, bisik suara ibu laras. Jasad? Apakah masih ada jasad Kolopati? Kaget Purnama. Cepat temukan. Hanya dengan itu kau bisa membunuhnya, seru laras. Bila Purnama tidak menemukan jasad Kolopati yang entah tersimpan di mana, maka dia hanya akan terkena ilusi saja saat Kolopati terluka. Karena iblis jahat itu memang sudah menyiapkan jebakan. Lawan akan kebingungan dan mudah celaka. Contohnya adalah Purnama. Dia mengira sudah bisa mengalahkan Kolopati.
Namun ternyata itu hanya ilusi, dan dia malah kecolongan seperti ini sekarang. Arya yang terus disiksa dan Habib yang harus meregang nyawa karena hati dan jantungnya dicopot paksa. "Maafkan aku, Abi." Purnama menatap jasad yang kini tinggal tengkorak karena dimakan ribuan kalajengking. Karena tubuh Habinya sudah habis juga dimakan anak-anaknya Kolopati, Purnama tak punya pilihan lain. Dia membakar habis ribuan anak iblis itu. Cerita yang sama seperti suara anak-anak manusia. Mereka menjerit memanggil sang ayah. Hati Purnama sedikit gundah mendengar cerita anak kecil itu. Tiba-tiba teringat sang putri yang berada di rumah. Dia harus segera menemukan jasadnya Kolopati. "Ada di dalam sini jasad itu, Nak," bisik Laras lagi. "Kakak!" "Arya, kumohon bertahanlah sebentar lagi. Kakak sedang berusaha," panik Purnama. "Sakit sekali." Arya merintih saat cambuk mendarat di tubuhnya untuk yang kesekian ratus kalinya. Bahkan punggungnya saja sudah hancur bersimbah darah segar. Apalagi di bawahnya ada api yang membara. Semakin lengkap penderitaan yang Arya rasakan. Sisik-sisik ular itu mulai terlepas dari tubuhnya. Karena saking panasnya api tersebut. Bila saja dia adalah manusia biasa, maka pastilah sudah mati sejak tadi. Tawa para iblis sangat gembira karena musuhnya berada dalam genggaman Kolopati. Karena Kolopati adalah ketuanya para iblis. Kilatan cahaya berwarna merah kehitaman menghantam dinding berlukis kalajengking. Seketika dinding itu runtuh berkeping-keping. Purnama menghantamkan ekornya pada tempat yang sudah runtuh itu. Dia harus gerak cepat karena takut sang adik akan celaka juga. Penyesalan Purnama pasti akan berlipat ganda bila sampai Arya tidak bisa diselamatkan. Kuku yang tajam dan runcing itu menembus tanah dan membongkarnya hingga sampai membuat lubang. Tanah pun perlahan memenuhi tempat ini. Purnama terus saja menggali sambil menangis. Entah bagaimana nanti reaksi suaminya ketika dia pulang tidak bersama Habib lagi. Padahal mereka pergi bertiga dan nantinya akan pulang hanya berdua. Kesedihan anak-anak Habib pasti akan sangat besar. Ditambah jasad Habib mereka sudah tidak ada lagi akibat dimakan habis oleh Kolopati. "Tidak ada. Kenapa tidak ada jasad si brengsek itu?" Panik Purnama karena tak kunjung menemukan. Galian tanah ia belokkan ke kanan dan terus saja menggali seperti tikus. Tidak ada alat yang bisa untuk membantu menggali ini. Hanya kedua tangan saja yang Purnama gunakan. Namun kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan dengan cangkul. "Cari apa kau anak manis?" Tiba-tiba saja di hadapan Purnama muncul kuntilanak dengan mulut lebar sobek. Berani-beraninya siluman ular sedang serius malah diganggu. Maka semakin hancurlah wajah itu. Bukan hanya hancur saja, melainkan musnah dan tak akan bisa lagi gentayangan. "Bahkan kakakku saja lebih hebat daripada kau," geram Purnama. Para iblis mengira bahwa kekuatan Purnama akan hilang bila dijebak dalam kubangan ini. Namun ternyata dia tetap saja hebat dan tak akan mudah dikalahkan. Tangan Purnama yang sedang mencakar tanah itu ditangkap oleh tangan yang lebih besar dan berwarna hitam. Kekuatannya lumayan besar karena mampu menarik Purnama. "Hei brengsek, kau tidak lihat aku sedang sibukkah?" Purnama menyentak tangannya hingga iblis hitam tertarik keluar. Setelah tertarik keluar dari dalam tanah, Purnama membantingnya beberapa kali di lantai yang amat keras itu. Padahal iblis hitam mempunyai tubuh yang tinggi menjulang. Namun Purnama bisa membantingnya. Ampuni aku Sekar Ulo. Aduh, pinggangku mau patah," pekik iblis hitam. "Berani kau mencari masalah denganku?" sinis Purnama. "Tidak lagi. Maafkan aku." Iblis hitam menangis ketakutan. Otak Purnama yang leceh kepikiran sesuatu.
Daripada membunuh iblis yang berusaha mengganggunya, dia pun tersenyum penuh arti sambil menatap iblis hitam. Yang ditatap semakin ketakutan saja sambil meringkuk kesakitan. Apalagi setelah melihat ekor duri yang terus bergerak liar dan siap membelit mangsa. Dia menelan ludah karena merasa sudah salah mengganggu siluman cantik ini. "Teruskan. Jangan banyak istirahat kau sialan." Purnama berkacak pinggang. "Aku lelah sekali. Istirahat sebentar saja," pinta iblis hitam. "Cepat kali atau kumusnahkan kau sekarang. Kayak setan tua saja lagakmu," ancam Purnama garang. "Aku ini memang sudah tua Sekar Ulo. Saat mati dulu usiaku saja sudah 50 tahun. Malah kau suruh pula sekarang aku menggali tanah ini," ucap iblis hitam. Iblis hitam menjerit ketakutan ketika ekor Purnama bersiap menghantamnya. Sudah tahu pikiran siluman ular ini cemas karena takut adiknya mati. Malah dia bercerita usia pula. Iblis hitam pun menggali tanah lagi untuk mencari jasadnya Kolopati. "Kenapa di sini juga tidak ada, Bu? Apa benar jasad itu masih ada?" Purnama menggali di sebelah. "Aku sudah lama dikurung dalam sini, tapi tak pernah ku dengar jasadnya pangeran ada di sini," ujar iblis hitam legam itu. Pocong!" Iblis hitam menjerit keras dan meloncat minta gendong pada Purnama. Dia menemukan pocong dengan mata mendelik merah dan wajah lainnya hancur berantakan. Ternyata iblis pun bisa kaget dan ketakutan sampai tidak sadar dan minta gendong. "Turun atau ku banting lagi kau sialan," geram Purnama. Kok aku kau gendong, Dok?" Iblis hitam nyengir malu. Pocong itu akan meludahi Purnama sebagai serangan. Untung saja Purnama cepat menyumpal mulutnya dengan tanah liat yang mereka gali tadi. "Tidak usah kau meludah. Memangnya kau sedang bunting?" ucap Purnama. "Sungguh hebat kau Sekar Ulo," iblis hitam bersorak girang. "Jangan menyerangku bila tidak ingin celaka. Bila kau membantuku, maka aku akan memberikanmu imbalan," ujar Purnama. "Kau memberi aku tawaran?" Pocong tertawa sinis. "Kata siapa aku memberikan tawaran? Aku memberimu perintah brengsek." Purnama menggeplak kepala pocong. "Aku tidak Belum sempat pocong menyelesaikan penolakannya, tapi ekor Purnama yang berduri tajam itu sudah berada di lehernya yang siap membelit. Pocong pun tak punya pilihan lain selain menuruti ucapan siluman ular. "Dia tidak akan bisa membantu kita, Sekar," ujar iblis hitam. "Kenapa?" tanya Purnama. "Kau tidak lihat? Tangannya saja diikat begitu. Bagaimana dia mau menggali?" seru iblis hitam. "Bisa kok. Aku bisa melepaskan tanganku. Lihat ini." Pocong menunjukkan tangannya yang dikerubungi banyak ulat. Iblis hitam terkaget karena baru pertama melihat pocong mengeluarkan tangannya. Pasukan Purnama pun bertambah dan proses menggali bisa cepat dilakukan. Arya pasti sudah kesakitan setengah mati menahan cambukan yang tak pernah berhenti itu. "Itu adikmu ya, Sekar?" tanya pocong sambil menggali tanah. "Iya," jawab Purnama tanpa menoleh. "Nanti keluarkan aku dari sini juga ya. Itu saja dia yang kuminta," ujar pocong. "Bekerja dulu baru minta upah, Po," seru iblis hitam. Pocong menggeram karena iblis hitam menyela obrolannya dengan Purnama. Padahal siluman itu tampak sedikit lebih ramah ketika diajak bicara barusan. Pocong dan iblis hitam sama-sama menjerit ketakutan ketika menemukan sosok tubuh yang diam duduk di dalam tanah.
Purnama mendekat dan sadar bahwa ini adalah jasadnya Kolopati. "Akhirnya kutemukan kau, iblis jahanam," geram Purnama. "Kami yang menemukannya, Sekar," ralat iblis hitam. "Diamlah, tidakkah kau rasakan hawa jasad ini sangat jahat?" Pocong mundur karena ketakutan. "Ada Sekar yang akan melindungi kita. Rasanya aku ingin ikut dia saja setelah urusan beres," ujar iblis hitam. "Ikut kemana? Aku juga mau ikut dialah," sahut pocong. Mereka asik berencana mau ikut Purnama saja dan ingin berteman daripada lontang-lantung tidak jelas hidup di sini. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.